Halo teman-teman semua. Hari ini baru bangun tidur, gue dapat sebuah berita yang menggemparkan ya. Menggemparkan seluruh dunia persilatan perpajakan di Indonesia. Jadi ada berita baru dari DDTC News ya. Kita tahu bahwa DDTC adalah portal berita pajak yang sangat terpercaya gitu guys. Boleh dibilang yang paling terpercaya di Indonesia ya. Dan ternyata ada berita mengatakan bahwa walaupun sedang diperiksa, lu tetap bisa ikut PPS. Dan gue sangat tertarik, gue langsung baca beritanya dan gue akan sampaikan di sini gitu. Kalau berita ini benar, maka ini boleh dibilang adalah jawaban dari Ditjen Pajak untuk masyarakat umum, untuk kita semua gitu. Dan ini adalah keberhasilan dari upaya dari petisi gue terhadap upaya untuk menstop SP2DK dan pemeriksaan. Oke, jadi gue mau jelaskan dulu teman-teman. Saya mau jelaskan dulu apa sih tahap-tahapan dalam proses perpajakan ini. Pertama kan Anda dapat surat SP2DK. Anda dapat surat SP2DK. Setelah itu kalau SP2DK tidak deal, maka bukan deal maksudnya tidak selesai gitu ya, maka dilakukan pengajuan pemeriksaan. Setelah diajukan pemeriksaan, terjadilah pemeriksaan. Yang dimaksud dengan terjadi pemeriksaan adalah terbitnya nomor SP2, yaitu surat perintah pemeriksaan. Oke? Setelah pemeriksaan dilakukan, maka di akhirnya akan terjadi yang akan keluar satu surat yang namanya SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Setelah SPHP dibahas, Anda boleh setuju sebagian, setuju semuanya, atau Anda tolak. Maka terbitlah SKP, surat ketetapan pajak. Maka ditetapkan Anda harus bayar sekian, gitu. SKP ini Anda boleh gugat ke pengadilan kalau Anda merasa masih tidak benar. Oke? Nah, ternyata isu yang hari ini terbit adalah bahwa walaupun pemeriksaan dilakukan, sepanjang belum terbit SPHP-nya, sepanjang belum terbit hasil akhir pemeriksaannya, lu tetap boleh ikut program PPS. Nah, ini kan membingungkan kita semua ya. Selama ini kan persepsi kita adalah yang dimaksud pemeriksaan itu adalah terbitnya SP2, surat perintah pemeriksaan. Ternyata yang dimaksud di sini adalah terbitnya SPHP. Oke, mari kita baca peraturannya guys. Bukan baca peraturan, kita baca beritanya supaya nggak salah nih ya. Ini dari DDTC News ya, portal berita paling terpercaya di Indonesia. Dapat SP2DK tetap bisa ikut program ungkap sukarela. Ini alasannya katanya. Oke. Kita baca. Wajib pajak mendapatkan SP2DK bisa mengikuti program SPPS pada tahun depan. Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi katanya. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Pak Nel ya. Pak Nel ini adalah salah satu yang paling kita kenal di lingkungan perpajakan ya. Dia Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP. Jadi seluruhnya dia itu pemimpinnya, Pak Nel. Menjabarkan beberapa syarat. Ada beberapa syarat ya. Syarat pertama, wajib pajak yang mendapatkan SP2DK tetap bisa ikut PPS sepanjang belum dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Nah, dibilangnya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Patokannya apa? Patokan utama indikatornya ketika orang dikatakan diperiksa adalah belum terbitnya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP. Oke, kita baca. Dia langsung dikutip nih. SP2DK ini sempat jadi pertanyaan bagi rekan-rekan wajib pajak, terutama gua dan Anda semua. Oke. Untuk PPS ini sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan, dalam hal ini patokannya diserahkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP. Maka, nah ini dia bisa mengikuti PPS, katanya. Oke, ini dalam sosialisasi di Kanwil Jakbar kemarin di Bandung kalau salah ya. Jadi ada Ibu Sri Mulyani, ada semua orang di situ. Gue nggak tahu, ini apakah si DDTC yang salah kutip, atau Pak Nel salah ngomong, ataukah ini sudah betul? Oke guys, kalau ini betul, maka ini adalah jawaban untuk keluh kesah Anda semua selama ini. Ini adalah jawaban buat doa kita semua. Ini adalah jawaban untuk petisi yang sudah gue sampaikan selama beberapa hari ini. Ini adalah, istilahnya juru selamat bagi doa Anda semua gitu ya. Oke, jadi kalau berita ini benar, by the way, gue sudah berusaha mengkonfirmasi berita ini. Ada teman seorang penyuluh, gue sudah tanya, dia belum menjawab. Gue sudah tanya ke salah satu teman di kantor pusat DJP, belum dijawab juga. Gue sudah tanya ke Instagram, ke Pak Jokowi, ke Sri Mulyani, melalui Instagram ya teman-teman. Karena gue tidak kenal mereka, tidak punya kontak mereka. Gue sudah menghubungi Ibu Sri Mulyani di DTC, gue juga sudah hubungi ke grup-grup WA. Belum ada yang menjelaskan benar nggak berita ini gitu. Apakah berita ini akurat gitu? Apakah kutipan ini betul-betul keluar dari mulutnya Pak Nel gitu? Ataukah mungkin salah kata, kan nggak tahu juga. Oke?
Nanti kita tunggu sama-sama guys. Tapi kalau ini benar, ini breaking news. Ini adalah breakthrough ya. Ini adalah terobosan bagi kita semua ya, terutama untuk warga-warga masyarakat yang kelas menengah dan ke bawah gitu. Nah, tapi kita lanjut guys, kita lanjut. Ada lagi di sini. Kedua, katanya ya ada beberapa syarat kan. Syarat pertama adalah belum SPHP. Syarat kedua, wajib pajak harus menyelesaikan seluruh permintaan dalam SP2DK atau pemeriksaan yang sudah dilakukan. Nah, ini bingung nih guys. Di sini gue mulai bingung. Ini bagaimana persepsinya ini? Tadi dia bilang belum SPHP boleh ikut PPS. Tapi di sini dia bilang permintaan dalam SP2DK dan pemeriksaan yang sudah dilakukan harus diselesaikan. Nah, ini nggak jelas. Oke, kita lanjut. Penyelesaian tersebut yang dimaksudnya apa? Yang dimaksud adalah melakukan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam SPHP yang diterima wajib pajak. Maka di sini kembali konsisten nih. Kembali lagi nih. Setelah hal tersebut dipenuhi, baru bisa ikut sebagai peserta PPS. Oke? Nah, ini langsung dikutip nih kata-kata yang Pak Nel. Atau tetap bisa ikut setelah pemeriksaannya selesai dengan sudah bayar dan sebagainya. Itu bisa ikut apakah kebijakan 1 atau 2 PPS. Oke? Pak Nel menambahkan, terdapat syarat tambahan jika wajib pajak masih mengajukan upaya hukum atau pengembalian restitusi. Oke, nah ini dari yang lain. Jadi kalau Anda lagi ada upaya hukum, tolong dihentikan upaya hukumnya. Oke. Jadi dari sini yang gue tangkap ya, seandainya ini betul-betul kata-kata Pak Nel ini sesuai, maka semua clear guys. Yang dimaksud pemeriksaan adalah terbitnya SPHP, bukan terbitnya surat perintah pemeriksaan. Oke, clear ya guys. Kalau ini betul beritanya, ini akurat, mari kita cari tahu sama-sama. Maka kalau Anda sedang menerima SP2DK saat ini, sudah Anda bilang ke AR tidak usah dilanjutkan SP2DK-nya. Kalau Anda sedang diperiksa, tapi belum SPHP, Anda bilang ke pemeriksanya, tolong Bu, mohon maaf Bu, saya mau ikut program PPS, tidak usah dilanjutkan pemeriksaannya, tidak usah diterbitkan SPHP-nya, saya mau ikut program PPS, tolong gitu ya. Jadi, ini adalah berita yang sangat menggemparkan buat kita semua, ini breaking news, mudah-mudahan ini benar guys, kalau ini benar ya udah. Teman-teman yang masih mengalami ancaman pemeriksaan dari AR, aduh lu baca deh berita-berita seperti ini supaya Anda tahu, supaya Anda paham gitu loh. Supaya Anda bisa teredukasi dengan benar gitu guys. Jangan mendapatkan edukasi yang salah, menyesatkan, terus lu jadi ketakutan, lu jadi terintimidasi, terancam gitu. Jangan. Anda harus baca aturan, baca peraturan, baca berita gitu. Ini yang ngomong Pak Nel loh. Pak Nel itu adalah juru bicara dari DJP Pusat gitu loh. Dia nggak sembarangan ngomong. Dia ngomong kan pasti informasi dari orang dalam. Memang dia orang dalam gitu. Dialah yang bikin peraturan. Dialah yang bikin PMK-nya nanti gitu. Jadi sampai hari ini PMK-nya belum turun guys. Ini sudah 2 purnama ya sejak terbitnya Undang-Undang HPP belum ada PMK turunan. Maka kata-kata Pak Nel bisa kita gunakan. Kita nggak bisa jadi pedoman sih, tapi kita boleh percaya pada kata-katanya. Yang gue takut adalah di DTC-nya yang salah kutip. Ya, mudah-mudahan tidak salah kutip ya. Oke, gitu guys. Jadi intinya buat teman-teman yang sedang dapat SP2DK, sedang diperiksa pun tetap aman. Anda tetap boleh ikut PPS. Anda tetap disarankan, didorong, didukung untuk ikut program PPS sesuai dengan program reformasi pajak dari Ibu Sri Mulyani, dari Pak Jokowi, dari kita semua. Gitu loh. Oke guys? Oke, pokoknya kalau belum terbit SPHP, maka Anda boleh ikut PPS. Menurut Pak Nel, ya, bukan menurut gua. Oke, mudah-mudahan ini beritanya akurat dan sesuai, dan kita sama-sama kita lupakan mantan-mantan kita yang kemarin, kita lupakan tahun 2020 ke belakang, mari kita move on ke tahun depan. Kita move on ke program reformasi perpajakan, kita move on ke program PPS. Gitu guys. Oke, terima kasih guys, sampai jumpa.